Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang bagaimana jejak kejayaan Sriwijaya masih terasa dalam budaya dan identitas Malaysia modern. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepadanya. Kabut pagi masih menggantung di atas Sungai Musi ketika Jayanasa berdiri di hadapan para bangsawan. Matanya menyapu barisan prajurit yang bersenjata tombak dan perisai emas. Di sekelilingnya, bendera Sriwijaya berkibar pelan. Sulaman benang emas membentuk matahari bersinar di tengah lautan merah darah. Lambang kebesaran yang baru akan diuji dalam peperangan. Para tetua membacakan doa, suara mereka menggema di pelataran istana kayu. Sementara Jayanasa mengepalkan tangan, merasakan denyut takdir di nadinya. Hari ini, ia bukan sekadar penguasa sebuah pelabuhan, melainkan Maharaja pertama Sriwijaya, pemimpin sebuah imperium yang akan menelan seluruh Nusantara dalam genggamannya. Dari kejauhan, dentang genderang perang mulai ditabuh, menandakan persiapan ekspedisi pertama ke Semenanjung Melayu yang kini menjadi tujuan utama ekspansi kerajaan. Para utusan dari Jepang berdiri di tepi halaman, mengamati dengan wajah tanpa ekspresi, membawa senjata yang jauh lebih canggih dibandingkan armada Sriwijaya yang masih mengandalkan kapal-kapal jung tradisional. Jayanasa menarik napas dalam, menyadari bahwa hari ini bukan hanya awal dari sebuah kerajaan, tetapi juga awal dari pertarungan panjang antara warisan leluhur dan bayang-bayang kekuatan asing yang mengintai di kejauhan. Di bawah langit yang mulai menggelap, armada jung Sriwijaya berlayar perlahan meninggalkan muara. Layar-layar mereka membentang seperti sayap burung raksasa yang hendak menguasai lautan. Jayanasa berdiri di haluan kapal utama. Angin laut menerpa wajahnya sementara pikirannya berkelana pada tanah yang akan ditaklukkan. Tanah yang selama ini menjadi tempat para pedagangnya mencari rezeki. Di kejauhan, garis pantai Semenanjung Melayu mulai tampak, dihiasi perbukitan hijau dan desa-desa kecil yang kelak akan tunduk di bawah panji Sriwijaya. Para panglima berkumpul di dek, membahas strategi perang. Beberapa mengusulkan diplomasi sementara yang lain mendesak untuk menyerang cepat sebelum suku-suku lokal bisa menyusun perlawanan. Seorang utusan Khmer yang baru saja tiba dari daratan mengingatkan mereka akan pengaruh kerajaan tetangga. Peringatan samar tentang bahaya yang tidak hanya datang dari para penduduk asli, tetapi juga dari ambisi kekuatan besar yang mengincar Semenanjung. Jayanasa hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia tahu, Sriwijaya tidak bisa mundur sekarang, karena sebuah imperium tidak dibangun dari keraguan, melainkan dari keberanian untuk menumpahkan darah. Kapal-kapal mulai berlabuh di pesisir, suara derap langkah prajurit menggema di atas pasir basah, dan dalam waktu sekejap, Sriwijaya telah menanamkan jejak pertamanya di tanah yang kelak akan menjadi bagian dari warisannya. Matahari pagi memantulkan sinarnya di atas permukaan air Selat Malaka, tempat kapal-kapal dagang dari India, Tiongkok, dan Persia berlayar perlahan menuju pelabuhan baru Sriwijaya. Di dermaga, para pedagang Melayu yang dulu hidup di bawah bayang-bayang kerajaan lain kini mengenakan kain kebesaran Sriwijaya, membuktikan bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh perang, tetapi juga oleh kendali atas jalur perdagangan. Jayanasa duduk di balai istana barunya, mendengarkan laporan tentang pemasukan pajak dari kapal-kapal asing, sementara matanya tetap tertuju pada peta besar yang menggambarkan cakupan wilayah yang semakin luas. Seorang saudagar Arab menawarkan aliansi dagang, membawa cenderamata dari negeri yang jauh. Sementara seorang biksu dari India memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang perlahan mulai menyusup ke dalam hati masyarakat Sriwijaya. Namun, di balik kemakmuran yang mulai berkembang, bisikan tentang ketidakpuasan terdengar dari para pemimpin lokal yang merasa dikendalikan terlalu ketat oleh kebijakan Jayanasa. Di balik layar, mata-mata dari Khmer dan Sinichan diam-diam mencatat setiap gerakan, menunggu saat yang tepat untuk mengganggu keseimbangan yang baru saja terbentuk. Jayanasa memejamkan mata sejenak, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya, menyadari bahwa kemakmuran hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar. Mempertahankan kejayaan dari tangan mereka yang ingin merebutnya. Di aula istana yang diterangi pelita, seorang petinggi Sriwijaya membacakan surat peringatan dari Khmer. Suaranya bergetar saat menyebut nama Jayavarman yang kini mendeklarasikan kemerdekaan dari pengaruh Sriwijaya. Di kejauhan,
Benteng-benteng di utara mulai memperketat penjagaan. Sementara utusan perang Sriwijaya telah kembali dengan laporan bahwa pasukan Khmer telah menguasai jalur perdagangan di hulu Sungai Mekong. Seorang jenderal senior mengepalkan tangan. Suaranya penuh amarah. Jika kita biarkan mereka berkembang, Sriwijaya akan kehilangan genggamannya atas tanah-tanah kaya rempah itu. Namun, seorang penasihat tua menundukkan kepala, berbisik dengan suara datar. Jayavarman bukan sekadar pemberontak. Ia adalah pemimpin yang memahami hati rakyatnya. Tidak seperti kita yang datang sebagai tuan atas tanah mereka. Pada fajar berikutnya, Jayanasa memerintahkan ekspedisi besar ke utara. Ribuan prajurit bersenjata lengkap menaiki junjung perang menuju perbatasan. Layar mereka membentang bagai sayap burung Garuda. Di sisi lain medan tempur, Jayavarman berdiri di atas menara kayu, menatap ke arah pasukan Sriwijaya yang mulai berlabuh. Senyumnya tipis saat ia berujar kepada panglima perangnya. Mereka mengira ini perang biasa, tapi ini adalah perang untuk tanah air kami. Ketika tombak pertama dilempar dan genderang perang ditabuh, sejarah baru pun mulai ditulis dengan darah, menandai awal dari perang panjang yang akan menentukan nasib Sriwijaya dan Khmer. Di ruang perpustakaan istana, Balaputra I duduk bersila di antara gulungan lontar, membaca catatan kuno tentang kerajaan-kerajaan besar sebelum Sriwijaya. Bibirnya bergetar saat menemukan pelajaran dari kejatuhan mereka. Seorang biksu Tenmo Bisma duduk di hadapannya, bersuara lembut. Sriwijaya harus lebih dari sekadar kekuatan militer. Ia harus menjadi cahaya bagi dunia, pusat pembelajaran yang menghubungkan timur dan barat. Di luar istana, anak-anak Melayu mulai belajar aksara dan ajaran baru. Sementara di pelabuhan, kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok mulai membawa lebih banyak kitab suci dibandingkan senjata perang. Seorang pedagang Arab berbincang dengan seorang pemuka agama lokal. Suaranya penuh kekaguman. Sriwijaya bukan hanya pelabuhan rempah, tetapi juga pelabuhan ilmu, seperti Baghdad yang jauh di barat. Balaputra A berdiri di hadapan Dewan Kerajaan, matanya penuh keyakinan. Kita harus melindungi tanah ini tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kebijaksanaan, karena kejayaan sejati bukanlah perang, melainkan warisan. Di antara para bangsawan, seorang pangeran muda menatap peta yang terpampang di hadapannya. Pikirannya melayang pada tanah di utara yang kini tengah bergolak dalam perang. Sementara itu, di tepi Selat Malaka, suara doa bercampur dengan debur ombak, menandakan bahwa Sriwijaya kini telah menjadi lebih dari sekadar kerajaan dagang, melainkan sebuah pusat peradaban yang akan dikenang selamanya. Di dalam istana yang megah, suara perdebatan bergema di antara para bangsawan. Sebagian menuntut perlawanan keras terhadap Khmer, sementara sebagian lainnya mulai meragukan dominasi Sriwijaya atas wilayah-wilayah jauh. Seorang panglima perang menatap tajam ke arah dewan. Suaranya bergetar dengan amarah. Jika kita ragu, maka kita bukan lagi Sriwijaya. Kita hanyalah bayang-bayang kejayaan yang pernah ada. Namun, di sudut ruangan, seorang bangsawan Melayu berbisik kepada sekutunya, "Mengapa kita harus terus berperang demi ambisi Sriwijaya? Mungkin sudah saatnya kita berdiri sendiri." Di luar tembok kota, kelompok pedagang dan pemuka masyarakat mulai berbicara tentang identitas baru, tentang tanah yang lebih dekat dengan jiwa mereka daripada kerajaan yang memerintah dari jauh. Di kejauhan, kapal-kapal Jepang mulai muncul di Cakrawala, membawa utusan dengan peringatan halus tentang keseimbangan kekuatan yang mulai berubah di Asia Tenggara. Seorang penasihat istana menghadap Balaputra, suaranya pelan tapi penuh arti. Sriwijaya telah besar, tetapi dalam kebesaran juga ada retakan yang tak terlihat, dan retakan itu kini mulai membesar. Saat malam turun, di sudut-sudut istana, bisikan tentang perpecahan semakin menguat, menandakan bahwa bahaya bagi Sriwijaya kini bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Di bawah langit kelam yang dipenuhi kabut laut, junjung Sriwijaya melaju dengan layar terkembang. Deretan dayung mereka bergerak serempak mengarah ke jalur dagang yang kini dikuasai kapal-kapal Sinican. Seorang laksamana berambut perak berdiri di haluan. Suaranya tegas di tengah angin laut. "Hari ini kita merebut kembali hak kita, atau tenggelam bersama laut yang telah memberi kita kehidupan." Dari kejauhan, armada Sinican bergerak membentuk barisan melengkung. Meriam mereka siap menyalak. Sementara di menara komando mereka, seorang jenderal berbisik dengan nada tenang. "Sriwijaya selalu percaya diri. Itu kesalahan terbesar mereka."
Ombak bergulung saat panah api pertama melesat di udara, menghantam salah satu kapal Sriwijaya, membuat para prajurit berteriak panik, sementara Laksamana tetap berdiri tegap, matanya menatap pertempuran yang baru saja dimulai. Di tengah kekacauan, seorang kapten dari Sriwijaya berbisik kepada asistennya, "Bagaimana mereka tahu posisi kita? Ini tak mungkin kebetulan." Di dalam gelapnya lambung kapal utama, seorang utusan dari istana mengeluarkan gulungan berisi perintah rahasia. Matanya tajam saat berbisik kepada seorang bangsawan yang duduk di sudut. Sriwijaya harus kalah hari ini demi kepentingan yang lebih besar. Saat matahari mulai tenggelam, laut dipenuhi dengan serpihan kayu dan mayat para prajurit. Sementara bendera Sriwijaya yang robek terombang-ambing di atas gelombang yang menyimpan rahasia pengkhianatan. Di dalam istana yang diterangi cahaya lentera, seorang biksu berdiri di hadapan Dewan Kerajaan, menggambar lingkaran dan garis-garis di atas kain sutra sambil berujar, "Inilah simbol kekuatan kita, matahari yang abadi dan jalur yang tak terputus." Seorang pangeran muda menyentuh kain itu dengan ujung jarinya, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Lalu mengapa kita memilih merah, biru, dan putih? Warna-warna itu bukan milik kita." Seorang tetua Melayu yang duduk di sudut tersenyum tipis, "Karena warna-warna ini telah kita lihat di langit, di laut, dan dalam darah para leluhur kita." Dari kejauhan, suara pedagang asing menggema di pelabuhan, berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, membawa bendera mereka sendiri, namun tetap menundukkan kepala saat melihat bendera Sriwijaya berkibar. Di ruang tenang istana, seorang seniman mengukir pola yang sama di ukiran kayu kapal. Matanya tajam saat ia berbisik kepada muridnya, "Suatu hari, simbol ini akan pergi jauh melampaui kerajaan ini." Sementara itu, seorang pemuka agama berdiri di depan murid-muridnya, menatap matahari yang bersinar di cakrawala, berdoa dengan suara lembut, "Selama matahari terbit dan lautan tetap ada, kejayaan Sriwijaya tak akan hilang." Di generasi-generasi berikutnya, simbol ini terus diwariskan, berpindah dari tangan ke tangan, dari kerajaan ke kerajaan, hingga suatu hari sebuah bangsa baru mengklaimnya sebagai bagian dari identitas mereka. Di tengah reruntuhan benteng yang terbakar, Balaputra Is berdiri dengan pedang berlumuran darah. Napasnya berat saat ia menatap pasukan Khmer yang semakin mendekat, dipimpin oleh Jayavarman yang tersenyum tipis. Seorang panglima Sriwijaya yang terluka merak mendekatinya, suaranya serak, "Paduka, tak ada lagi pasukan yang bisa bertahan." Jayavarman turun dari kudanya, menatap langsung ke mata Balaputra, lalu berkata dengan suara datar, "Aku tak ingin negosiasi, aku ingin mengakhiri era kalian." Dengan satu ayunan tombak, Jayavarman menghunjam dada Balaputra Fiz, darahnya mengalir ke tanah yang dulu ia pertahankan, sementara bendera Sriwijaya jatuh dari tangannya yang melemah. Dari kejauhan, para bangsawan Sriwijaya yang selamat mulai berkemas. Beberapa melarikan diri ke semenanjung Melayu, membawa harta dan pengetahuan mereka ke tanah baru. Di istana yang kini kosong, seorang biksu duduk bersila di depan patung Buddha, membisikkan doa terakhir untuk kerajaan yang pernah menjadi pusat dunia. Saat malam turun, bayangan masa depan mulai terbentuk. Sriwijaya tidak lagi satu kerajaan besar, tetapi serpihan-serpihan yang akan membentuk peradaban baru di berbagai penjuru dunia. Di bawah langit mendung, deretan kapal kecil berlayar meninggalkan Sumatera, membawa ratusan keluarga yang kini menjadi pelarian, menatap cakrawala yang menjanjikan tanah baru di semenanjung Melayu. Seorang perempuan tua menggenggam tasbih kayu, berbisik lirih kepada cucu-cucunya yang menggigil di dek kapal. "Dimanapun kita berlabuh, Sriwijaya tetap hidup dalam darah kita." Di pelabuhan yang ramai, para pedagang lokal memperhatikan para pendatang baru dengan curiga, sementara seorang kepala suku Melayu mengusap janggutnya, berkata kepada rekannya, "Mereka membawa emas, bahasa, dan cerita dari negeri jauh, mungkin bukan ancaman, tapi peluang." Di dalam rumah kayu sederhana, seorang tabib Sriwijaya memperkenalkan metode pengobatan mereka kepada penduduk setempat, membungkus luka seorang pria Melayu dengan ramuan herbal yang asing, namun ampuh. Seorang pemuda dari Sriwijaya, matanya tajam penuh harapan, menatap lahan kosong di tepi sungai dan berkata kepada ayahnya, "Kita bisa mulai dari sini, membangun rumah, membuka tanah, dan melanjutkan hidup." Sementara itu, di sebuah balai desa, para pemimpin Melayu berbincang di antara asap dupa dan teh pahit, mendengarkan seorang pendeta tua yang berkata, "Bahasa mereka seperti kita, adat mereka tak jauh berbeda. Kita lebih mirip daripada yang kita kira."
Dari generasi ke generasi, jejak Sriwijaya melebur dalam masyarakat baru, membentuk identitas yang suatu hari kelak akan menjadi dasar bangsa besar di masa depan. Di tepi Sungai Malaka yang dipenuhi kapal dagang, seorang pria berjubah biru berdiri di pelataran Istana Baru, menatap bendera yang berkibar di menara, lalu berbisik, Sriwijaya telah runtuh, tetapi Malaka akan mengangkat warisannya. Di dalam balairung yang diterangi lentera minyak, seorang penasihat menggelar peta di hadapan Sultan, menunjuk jalur perdagangan yang dulu dikuasai Sriwijaya. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. Kita bisa merebutnya kembali, bukan dengan perang, tapi dengan perdagangan. Para pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok mulai berdatangan, membawa rempah dan sutra, berbicara dalam bahasa Melayu yang kini dipengaruhi oleh bahasa leluhur Sriwijaya. Seorang ibu muda mengajarkan anaknya menulis di atas daun lontar. Tangannya terampil saat ia berkata, huruf ini diwariskan dari Sriwijaya dan akan terus hidup dalam tulisan kita. Di ruang tersembunyi istana, seorang pujangga menggubah syair yang mengisahkan kejayaan masa lalu, lalu menyerahkan gulungan itu kepada Sultan, berbisik lirih, agar rakyat tak lupa dari mana mereka berasal. Seorang lelaki tua di perkampungan Melayu mengangkat bendera dengan motif garis dan warna-warna yang mengingatkannya pada Panji Sriwijaya, lalu berkata kepada anak-anak yang mengerumuninya, ini bukan kebetulan, ini warisan. Dari generasi ke generasi, kerajaan-kerajaan Melayu berkembang, membawa jejak Sriwijaya dalam pemerintahan, perdagangan, hingga simbol-simbol kebangsaan yang kelak akan menjadi bagian dari identitas mereka. Di tepian sungai yang berkilauan di bawah sinar bulan, seorang ulama dari Arab duduk bersama pemimpin Melayu, membacakan ayat-ayat suci, sementara di sudut ruangan, seorang cendekiawan membandingkan kata-kata itu dengan ajaran leluhur Sriwijaya. Di dalam masjid pertama yang berdiri di bekas wilayah Sriwijaya, seorang khatib berdiri di mimbar, melantunkan khutbah dalam bahasa Melayu yang kini mulai syarat dengan istilah Arab, namun tetap membawa jejak bahasa lama. Seorang pemuda menatap lambang matahari yang terukir di pintu masjid, lalu bertanya kepada gurunya, mengapa simbol ini mirip dengan yang dipakai oleh nenek moyang kita? Seorang ahli kaligrafi membubuhkan aksara Arab di atas kain sutra berwarna merah dan biru. Matanya tajam saat ia berbisik, kita tak menghapus masa lalu, kita hanya memberinya makna baru. Dalam sebuah pertemuan rahasia, para bangsawan Melayu berdiskusi tentang perubahan zaman. Seorang dari mereka berkata, Sriwijaya mungkin telah berubah, tapi semangatnya tetap membakar dalam darah kita. Di dapur rumah-rumah Melayu, ibu-ibu mengajarkan anak-anak mereka resep-resep yang diwariskan dari Sriwijaya, mencampurkan bumbu rempah yang kini juga disebut dalam bahasa Arab dan Persia. Seiring waktu, Islam, budaya, dan warisan Sriwijaya berpadu menjadi satu, menciptakan entitas yang akan bertahan dalam sejarah, menandai babak baru bagi peradaban di Nusantara. Di sebuah balai kota yang dipenuhi pejabat kolonial, seorang lelaki Inggris dengan seragam rapi mengamati peta semenanjung Melayu, mengangguk puas sambil berkata, tanah ini milik kita sekarang, tapi ingat, rakyatnya punya ingatan yang panjang. Di pasar yang sibuk di Malaka, seorang pedagang tua menunjukkan kain batik bermotif garis-garis merah dan biru kepada seorang pemuda, lalu berbisik, ini bukan sekadar corak, ini jejak leluhur kita dari Sriwijaya. Seorang kepala suku Melayu duduk di serambi rumah panggung, menatap langit senja sambil berkata kepada cucunya, mereka bisa mengambil tanah kita, tapi tidak darah dan warisan kita. Di ruang kelas kecil dengan papan tulis yang hampir pudar, seorang guru bercerita kepada murid-muridnya tentang kerajaan lama. Suaranya penuh keyakinan. Sriwijaya telah lama tiada, tapi lihat sekeliling kalian, bahasanya masih ada dalam tutur kita. Seorang bangsawan lokal yang baru saja kembali dari Inggris duduk di bawah pohon beringin, menggenggam surat perintah dari pemerintah kolonial, lalu berkata lirih, mereka ingin kita melupakan siapa diri kita, tapi itu takkan terjadi. Di Pelabuhan Penang, para pelaut Melayu berdiskusi tentang perubahan zaman. Seorang di antara mereka menghela napas lalu berkata, kita harus beradaptasi, tapi kita juga harus tetap mengenali akar kita. Sementara itu, di istana seorang sultan, diskusi panjang terjadi antara penasihatnya. Seorang dari mereka berkata, kita bisa menerima pengaruh mereka, tapi tidak boleh kehilangan jati diri kita yang diwariskan sejak zaman Sriwijaya. Di ruangan pertemuan yang penuh sesak dengan pemimpin politik, suara debat terdengar lantang. Seorang anggota parlemen mengangkat tangannya dan berkata,
Bendera kita harus mencerminkan identitas kita, bukan sekadar pengaruh asing. Seorang seniman duduk di meja kayu dengan tumpukan kertas di depannya, mencoretkan sketsa bendera dengan garis-garis merah dan biru, menggumamkan, "Ini bukan hanya warna, ini sejarah yang ingin bicara." Di sebuah rumah sederhana, seorang kakek menatap koran yang memuat desain bendera baru, lalu tersenyum kepada cucunya. "Lihatlah, nak, ini bukan hal baru, ini hanya menghidupkan yang lama dalam bentuk baru." Seorang mahasiswa berdiri di depan kampus, memegang buku sejarah dan berbicara kepada teman-temannya. Mereka bilang bendera kita terinspirasi dari Inggris, tapi tidakkah kalian melihat jejak Sriwijaya di dalamnya? Di ruangan sidang terakhir sebelum pengesahan, seorang pemimpin nasional menyandarkan punggungnya ke kursi, menarik napas panjang sebelum berkata, "Kita akan mengambil yang terbaik dari masa lalu dan membawanya ke masa depan." Di pasar malam Kuala Lumpur, seorang pedagang berbincang dengan pelanggan tentang desain bendera, tertawa kecil sebelum berkata, "Orang asing mungkin melihatnya sebagai desain biasa, tapi bagi kita, ini adalah warisan yang hidup." Sementara itu, di balik layar televisi yang menayangkan pengumuman resmi bendera Malaysia, seorang sejarawan tersenyum kecil membisikkan pada dirinya sendiri, "Sriwijaya tidak benar-benar hilang, ia hanya beradaptasi." Di dalam Museum Nasional, seorang pemandu membawa sekelompok anak sekolah ke depan peta kuno, menunjuk wilayah Sriwijaya sambil berkata, "Anak-anak, kalian mungkin tidak menyadarinya, tapi 90% dari kita berasal dari sini." Di sebuah kedai kopi tua, dua lelaki lanjut usia berbincang tentang sejarah. Salah satu dari mereka menyesap teh lalu berkata, "Orang boleh bilang apapun tentang sejarah, tapi darah tak bisa berbohong." Seorang pemuda menatap bendera Malaysia yang berkibar di depan sekolahnya, lalu bertanya kepada gurunya, "Kenapa bendera kita mirip dengan yang dulu dipakai Sriwijaya?" Seorang ibu di dapur mengajarkan anak perempuannya memasak, tersenyum saat berkata, "Dulu nenek moyang kita dari Sriwijaya juga memasak seperti ini. Mereka membawa rempah-rempah yang kita pakai hari ini." Di sebuah ruangan kecil, seorang akademisi meneliti arsip lama, menelusuri dokumen dan menemukan bukti bahwa pola garis dan warna bendera Malaysia sudah digunakan sejak zaman Sriwijaya. Lalu berbisik, "Mereka tidak tahu, tapi kita tidak pernah kehilangan jati diri kita." Seorang turis asing bertanya kepada seorang warga Malaysia tentang asal-usul budaya mereka, lalu mendapat jawaban dengan senyum bangga, "Kami adalah bagian dari sejarah besar. Warisan Sriwijaya mengalir dalam hidup kami." Di bawah langit malam yang diterangi bulan, seorang lelaki tua menatap bendera negaranya, mengangguk pelan sebelum berbisik, "Sriwijaya mungkin telah tiada, tapi semangatnya akan terus berkibar di hati kita."